Oke, ketemu lagi dengan saya, eee, Farisdi ya. Kali ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Nah ya, apa itu hukum kekekalan momentum? Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang hukum kekekalan momentum, kita bisa tinjau dari, hukum 2 ya, hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton itu yang seperti apa ya? Nah, masih ingat nggak? Nah, dari hukum 2 ya, dari hukum 2 Newton yang berbunyi sigma F ya sama dengan apa? Sama dengan bolehlah M kali A, nggak apa-apa ya, kita mulai dari sini karena kan kalian belajarnya dulu ini ya. Nah, sekarang kita jabarkan sedikit, A itu adalah apa? Percepatan. Percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ada M delta V. Nah, M delta V itu apa? Nah, kalau M kali V apa tadi? M kali V itu masih ingat di video yang lain kita sudah bahas M kali V itu adalah momentum ya. Nah, berarti M kali delta V adalah perubahan momentum. Jadi sebetulnya hukum 2 Newton itu bicara perubahan momentum ya. Sigma F sama dengan delta P per delta T. Gitu ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan hukum kekekalan momentum? Nah, mari kita lihat. Misalnya kita punya kasus, punya keadaan di mana ya, kita masuk nih ke hukum kekekalan momentumnya ya. Jika sigma F-nya itu sama dengan 0 ya. Kalau sigma F-nya sama dengan 0 berarti konsekuensinya ya kan ini ada persamaan, ada sama dengan. Kalau sama dengan itu artinya kan kalau ruas kiri 0, ruas kanan juga harus 0 ya. Jadi kalau sigma F-nya sama dengan 0, tentu sebelah kanan juga harus 0. Sebelah kanan itu ada pembilangnya, ada penyebutnya ya. Nah, sederhananya oh berarti delta P-nya juga harus sama dengan 0. Nah, delta P0 artinya apa? Ya, artinya momentumnya tidak berubah, momentumnya konstan, momentumnya tetap atau kita sebut momentumnya kekal ya, conserve ya. Makanya disebut hukum kekekalan momentum. Jadi berlakunya kapan? Kalau tidak ada gaya luar atau resultan gaya luar yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 ya. Jika resultan gaya sama dengan 0, maka momentumnya conserve atau kekal ya. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih mudah memahami ya, kita lihat dengan contoh berikut. Nah, misalnya contoh ya. Contoh pertama misalnya untuk kasus tumbukan benda antara dua benda. Nah, di atas bidang yang datar, kemudian licin, ya saya tulis di sini aja licinnya ya. Nah, bidang datar licin. Kenapa harus licin? Kalau licin berarti nggak ada gesekan ya. Kalau tidak ada gesekan, oh berarti tidak ada gaya luar selain gaya berat, begitu ya, gaya berat, gaya normal gitu ya. Nah, jadi resultan gayanya sama dengan 0. Nah, misalnya kita punya dua buah benda. Ya, ada benda pertama ya bergerak ke kanan dengan kecepatan v1. Nah, kemudian ada benda kedua bergerak ke kiri dengan kecepatan v2 ya. Nah, ini ada M1, nah ini ada M2. Ceritanya tabrakan ya, tabrakan. Pas tabrakan kan nempel gitu kan. Nah, setelah tabrakan, nah mereka akan bergerak dengan arah yang berubah ya, misalnya seperti ini. Jadi ada V1 aksen, ada V2 aksen, kecepatan masing-masing benda setelah tabrakan ya. Maka, nah, kalau tidak ada gaya luar ya, resultan gaya luarnya sama dengan 0, nah berarti jumlah momentum kondisi awal ya, sebelum tabrakan maksudnya, nah itu akan sama dengan jumlah momentum kondisi akhir ya. Nah, jadi M1V1, ingat nih menyertakan vektor ya, nanti hati-hati dengan tanda. M2V2 ya, jumlahkan ya, sama dengan nanti sama dengan apa? M1V1 aksen ditambah dengan M2V2 aksen. Nah, inilah yang kita sebut dengan apa namanya, persamaan hukum kekekalan momentum ya. Nah, ini ya. Oke, nah untuk lebih jelasnya lagi kita akan lihat contoh soal berikut ini. Bola A bergerak lurus dan mempunyai momentum mv. Bola ini menumbuk bola B yang bergerak lurus dengan
pada lintasan yang sama. Setelah tumbukan, bola A mempunyai momentum minus 3 MV. Pertanyaannya adalah, maka perubahan momentum bola B. Nah, yang ditanya perubahan momentumnya ya, hati-hati ya. Nah, jadi kita tulis saja dulu persamaan kekalan momentum. Jadi mula-mula kan yang bergerak nih ada benda A, dia ada PA ya. Kemudian ditambah dengan PB. Nah, sama dengan kondisi akhir kita sebut aja PA aksen setelah tabrakan. Nah, kemudian ditambah dengan PB aksen. Nah, setelah tabrakan ya, PB aksen. Nah, yang ditanya adalah perubahan momentum ya, perubahan momentum bola B. Jadi delta P untuk B. Jawabannya gimana? Jawabannya tentu adalah PB aksen dikurangi dengan PA. Dikurangi PB, maaf ya. Nah, jadi yang ini kita pindah ruaskan. Yuk. Jadi kita punya PA ya. Nah, pindah ruas yang PA aksen ke sebelah kiri jadi minus PA aksen ya sama dengan apa? PB aksen dikurangi dengan PB. Nah, inilah pertanyaannya. Ini kan yang ditanyakan ya, yang ini. Nah, ini adalah delta P benda B ya. Jadi jawabannya sama dengan apa? Sama dengan PA min PA aksen. Nah, PA berapa katanya? M kali V. Kalian masukkan nih M kali V ke sini. Kemudian PA aksen ini bola A setelah tabrakan jadi minus 3 MV. Jadi minus 3 MV. Nah, inilah sama dengan perubahan momentum benda B. Ya, jadi minus jadi plus 1 tambah 3. Jadi 4 ya, 4 MV. Oh, jadi jawabannya adalah perubahan momentum benda B adalah plus 4 MV. Jadi jawabannya yang E jelas sekali ya. Bisa dipahami ya? Oke.